Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan tentang digitalisasi kritis dan hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Di era digital yang penuh tantangan, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Indonesia menghadapi dua tugas sekaligus. Pertama, memperdalam pemahaman normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, sekaligus menjawab kompleksitas realitas sosial dan digital masa kini. Bagaimana kita bisa menjelaskan keduanya? Mari kita eksplorasi bersama. Atau voice over, hak dan kewajiban warga negara, dua sisi mata uang kewarganegaraan. Tapi di era digital, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangannya? Buku Ajar Pendidikan 2024 mengingatkan, harmoni sosial lahir dari keseimbangan hak dan kewajiban. Indonesia punya kearifan lokal yang mendalam, dari Jawa, Sunda, hingga Aceh, yang menekankan tanggung jawab kolektif sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Secara teori, kita paham hak atas kebebasan berpendapat harus sejalan dengan kewajiban menjaga kebenaran dan persatuan. Tapi kenyataannya, di dunia digital, hak sering dijadikan tameng untuk mengabaikan kewajiban. Hak kita dijamin konstitusi, tapi UUD 1945 juga menegaskan setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan menghormati hak orang lain. Di ruang digital itu berarti berpikir sebelum membagikan, mengutip sumber, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Lalu, bagaimana mewujudkannya? Dengan menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab, gunakan hakmu untuk menyebarkan literasi, mengajak diskusi sehat, dan memperkuat demokrasi, bukan memecah belah. Harmoni bukan berarti diam, tapi berani bersuara dengan tanggung jawab, karena kewarganegaraan yang utuh lahir dari keseimbangan antara hak yang kita perjuangkan dan kewajiban yang kita junjung tinggi. Refleksikan apa yang bisa kamu lakukan hari ini sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dalam buku ini, menawarkan kerangka teoritis yang kuat. Ia menggabungkan prinsip universal demokrasi dan kearifan lokal Indonesia. Contohnya, ungkapan Jawa, negoro mowo toto, deso mowo coro, yang berarti negara butuh ketertiban, desa butuh adat. Ada juga falsafah Sunda, Tritangtu di Buana, keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam, serta adat Aceh, Hadit Maja, yang menekankan keadilan dan tanggung jawab kolektif. Namun, teori saja tidak cukup. Kita butuh bukti empiris dan pendekatan pembelajaran yang relevan. Sebuah studi longitudinal di 15 kabupaten dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terhadap 12.500 warga mengungkap fakta penting. Ada korelasi kuat antara kelengkapan dokumen administratif seperti KTP, akte, dan kartu keluarga dengan partisipasi kewarganegaraan. Warga berdokumen lengkap, 89% ikut pemilu. Akses layanan publik hanya butuh 2,3 kunjungan. Dan 67% patuh pajak. Bandingkan dengan yang tidak lengkap, hanya 41% ikut pemilu, butuh 7,8 kunjungan, dan hanya 23% yang patuh pajak. Ini bukan soal birokrasi, tapi fondasi struktural untuk menjalankan hak dan kewajiban konstitusional sesuai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Di era digital, tantangan semakin kompleks. Teknologi membuka akses informasi, tapi juga membanjiri kita dengan hoaks tentang hak minoritas, kewajiban pajak, bahkan identitas nasional. Ini mengancam harmoni antara hak dan kewajiban. Maka literasi digital kritis jadi kunci. Bukan hanya bisa pakai medsos, tapi mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memastikan sumber informasi. Menciptakan konten secara etis dan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan harus bergerak dari kelas ke ruang digital, menjadi ruang belajar sekaligus aksi nyata. Untuk itu, kami mengusulkan 4 model pembelajaran berbasis digital. Yang pertama, kelas digital partisipatif. Diskusi isu aktual via platform daring. Yang kedua, proyek verifikasi fakta. Mahasiswa melacak dan melawan hoaks kewarganegaraan. Yang ketiga, simulasi administrasi digital. Belajar pentingnya dokumen lewat game berbasis kasus dan digital. Dan keempat, konten edukasi kewarganegaraan. Mahasiswa membuat konten kreatif untuk edukasi publik dengan pendekatan berbasis bukti, kontekstual, dan transformatif. Pendidikan kewarganegaraan bisa jadi fondasi kuat bagi warga negara digital yang cerdas, kritik, dan bertanggung jawab. Bayangkan, setiap hari 92% mahasiswa Indonesia terpapar di disinformasi digital, tapi kurikulum kewarganegaraan kita masih mengajar mereka dengan metode 20 tahun lalu. Di era di mana identitas digital lebih aktif dari KTP fisik, pertanyaannya adalah,
Masih relevankah pendidikan kewarganegaraan di kampus kita sekarang? Hari ini, kami akan mengungkap celah kritis dan solusi revolusioner yang sudah diuji. Analisis mendalam terhadap kegiatan kewarganegaraan Indonesia membuktikan kurikulum ini unggul di landasan hukum dan struktur teori, tapi 83% kontennya pasif, hanya ceramah dan hafalan. Yang lebih mengkhawatirkan, kurang dari 12% materi menyentuh isu hidup mahasiswa, seperti disinformasi atau etika, identitas digital. Riset global dari Harvard dan UNESCO mengonfirmasi tanpa partisipasi autentik, kompetensi kewarganegaraan tidak akan terbangun. Jawabannya, literasi digital kritis yang diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum. Kami mengembangkan 3 modul berbasis bukti. Pertama, proyek kewarganegaraan digital partisipatif. Mahasiswa merancang kampanye melawan hoaks di platform mereka sendiri. Kedua, diskusi deliberatif daring. Debat isu kontroversial seperti deepfake dengan pedoman etika digital. Ketiga, platform ekspresi identitas digital. Ruang aman untuk merefleksikan nilai konstitusional lewat karya kreatif. Inilah titik temu antara idealisme Pancasila dan realitas dunia maya. Bukan sekedar teori, solusi ini sudah teruji lewat penelitian nasional terbesar 480 mahasiswa dari 12 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan desain campuran kuantitatif untuk mengukur peningkatan kompetensi, kualitatif untuk menangkap pengalaman subjektif. Kami memastikan kerangka pedagogis ini selaras dengan nilai kontribusional, sekaligus responsif pada realitas digital generasi Z. Hasil awal menunjukkan partisipasi naik 68% dan pemahaman isu aktual meningkat 3 kali lipat. Apa yang akan kita berikan kepada bangsa? Pertama, model kurikulum siapakah yang menggabungkan modul digital dengan muatan Pancasila. Kedua, instrumen penilaian terukur untuk kompetensi kewarganegaraan digital. Ketiga, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk merevisi standar pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan sekedar proyek penelitian, ini peta jalan untuk menyelamatkan relevansi pendidikan kewarganegaraan saat ini. Kewarganegaraan yang kritis, aktif, dan berkelanjutan bukanlah kemewahan, ia adalah kebutuhan demokrasi digital kita. Dengan menggabungkan nilai konstitusional dan literasi digital, kita tak hanya mencetak sarjana, tapi warga negara digital yang bertanggung jawab. Di tengah arus transformasi digital dan keragaman budaya yang kian kompleks, integrasi nasional Indonesia menghadapi tantangan baru. Disinformasi, polarisasi identitas, dan fragmentasi sosial, terutama di ruang daring. Generasi muda sebagai pengguna aktif internet seringkali terjebak dalam narasi yang memecah belah. Lalu, bagaimana pendidikan bisa menjadi solusi? Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan konvensional dalam pendidikan kewarganegaraan seperti yang terdapat dalam materi perlunya integritas bagi bangsa Indonesia sudah tidak cukup. Diperlukan pembaruan yang menggabungkan literasi digital krisis, bukan hanya tahu fakta sejarah, tapi juga mampu menganalisis informasi, menganalisis bias, dan menghasilkan narasi yang mempersatukan. Kami merancang pendekatan berbasis 3 pondasi teoritis. Pertama, literasi digital krisis, kemampuan menilai dan mencipta konten digital secara etis. Kedua, demokrasi deliberatif, mendorong dialog rasional antar keragaman. Dan ketiga, teori identitas sosial, mengelola identitas tanpa jatuh ke eksklusivisme. Dari sini lahir model pedagonis partisipatif yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Model ini telah diuji di 3 tempat berbeda melalui 3 kegiatan inti. Pertama, lokakarya analisis media, tempat mahasiswa belajar membedah narasi berita dan konten viral. Kedua, digital storytelling, di mana mereka menciptakan konten kreatif tentang persatuan dan kebangsaan. Ketiga, dialog daring terstruktur, ruang aman untuk mendiskusikan lintas latar belakang sosial dan ideologis. Temuan menunjukkan pendekatan partisipatif ini berhasil membangun ketahanan kognitif, kemampuan menolak disinformasi, dan etika digital, komitmen menciptakan narasi yang mempersatukan. Mahasiswa bukan lagi penerima pasif, tapi agen aktif integrasi nasional. Luaran penelitian mencakup kerangka kurikuler teruji, instrumen asesmen, sumber daya terbuka, dan rekomendasi kebijakan untuk reformasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Di era informasi ini, integrasi nasional tidak cukup dibangun lewat hafalan atau seruan normatif. Ia harus tumbuh dari partisipasi kritis, kesadaran digital, dan dialog inklusif. Mari bersama memperkuat fondasi kebangsaan melalui pendidikan yang relevan, partisipatif, dan berbasis bukti untuk Indonesia yang utuh di dunia nyata maupun dunia digital. Sampai jumpa di konten berikutnya.